Kabar dari Oyi tentang Yesoya yang kemungkinan masih hidup membuat Jumong dan pengawal setianya terkejut. Siang dan malam Jumong terus diselimuti rasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan Yesoya. Ia teringat pada saat 10 tahun yang lalu yang mana ia berjanji akan merawat Yohwa di Buyo. Keesokan harinya manajer Chang ditangkap dan seluruh barang-barangnya disita dengan alasan mereka terbukti melakukan penyelundupan. Dubong yang melihatnya lantas melapor kepada Yuri. Karena mereka terlibat, oleh karenanya Yuri mengajak mereka untuk segera kabur. Yuri dan kedua kawannya kemudian berlari ke warung Mbok Darmi. Dubong meminta Mbok Darmi ibunya untuk segera mengemasi barang-barangnya. Sementara Yesoya sudah paham bahwa anaknya tengah terlibat dengan tindakan kejahatan. Yuri berlutut mengakuinya sembari menjelaskan tentang perbuatannya yang semata hanya untuk membantu ibunya. Ternyata Oyi Mogul dan Mugulah yang telah memerintahkan prajurit untuk menangkap manajer Chang. Para prajurit menyiksa Tuan Chang agar mengaku siapa yang menyuruhnya menyamar menjadi prajurit Buyo. Namun Tuan Chang masih tidak mau mengakuinya. Malam itu Yesoya dan yang lainnya mencoba melarikan diri dari pencarian Oyi dan prajuritnya. Ketika Oyi sampai di rumah mereka, Yuri dan Yesoya sudah tak ada. Dalam pencarian tersebut terlihat jelas raut wajah Oyi seperti masih memikirkan penglihatannya tentang Yesoya. Keesokan harinya Jumong masih tetap murung dan sedih. Susono yang melihat hal tersebut tentu merasakan ada yang aneh pada diri suaminya itu. Ia pun lalu memanggil Yobo. Sebagai pengawal pribadi raja, Susono ingin mencari tahu tentang apa yang difikirkan oleh raja. Namun Yobo masih menutupinya. Di ruang Jumong, Oyi tiba-tiba datang memberi laporan bahwa pemimpin Okcho merasa terhormat diberi tawaran untuk bekerja sama dengan Goguryeo. Terlepas dari hal tersebut, Jumong juga menanyakan tentang pencarian Yesoya. Oyi meminta maaf karena dirinya tak bisa menemukan Yesoya walaupun sudah disisir di seluruh perbatasan. Walaupun begitu, Oyi sangat yakin bahwa ia pasti akan menemukan mereka secepatnya. Seusai pertemuan tersebut, Jumong kemudian membuka lacinya dan mengambil sepatu Yuri kecil. Tak bisa dibohongi, raut wajahnya begitu menyimpan kerinduan yang amat mendalam. Untuk mengobati rindunya, Jumong ingin melihat kedua putra tirinya. Saat itu, ia menyaksikan latihan bela diri Pangeran Biryu bersama Bubono. Terlihat kemampuan Pangeran Biryu begitu mengesankan untuk seorang remaja yang bisa menahan imbang Bubono. 많이 늘었구나. 아닙니다. Setelah itu Jumong lanjut melihat kegigihan Onjo yang saat itu sedang membuat senjata di bengkel Pak Jarwo. Pangeran Onjo nyaris saja seperti Pak Jarwo yang sangat berantusias membuat senjata. Tak ingin putra tirinya menjadi jomblo akut seperti Pak Jarwo, lantas ia meminta Pak Jarwo agar tidak hanya mengajarinya membuat senjata, melainkan Jumong berpesan agar Pak Jarwo juga mengajarkan tata cara untuk merebut hati banyak orang. 분기 박사라면 능히 가자. Setelah Jumong pergi, Pak Jarwo memperlihatkan ekspresi sedihnya. Ia sadar bahwa Jumong sangat merindukan Yuri. Kini perbuatan Yongpo tempo lalu malah membuat Okcho Utara dan Goguryeo bersekutu. Terlebih, Tuan Chang sekarang juga tengah diinterogasi. Yongpo khawatir jika manajer Chang membocorkan identitasnya. Beruntung, Majin menenangkannya dengan berkata bahwa manajer Chang tidak tahu identitas Yongpo. Dengan kegagalannya, Yongpo pun marah besar. Selain kehilangan uangnya, kini Tuan Huang terlihat sudah hilang respect terhadap Yongpo. Yongpo dan Tuan Huang pun memutuskan untuk datang ke Buyo. Tujuannya adalah untuk mengajak Buyo bersekutu lagi dengan negara Han. Namun di situ Daeso menolak mentah-mentah dan menyuruh mereka pergi saja. Penolakan Daeso sampai ke telinga Raja Gembwa.
Ia bangga mengetahui bahwa anaknya telah menolak tawaran kerjasama dengan negara Han. 그랬습니다. 부여의 자긍심을 버리지는 않았구나. Ia kemudian mendatangi Daeso dan para pejabat yang saat itu tengah berdiskusi. Secara mengejutkan, raja ingin menyerahkan tahta pada Daeso. 부여의 황후를 대소에게 양. Para pejabat dan Daeso tentu terkejut. Daeso sempat menolak karena penobatan tahta hanya bisa dilakukan ketika raja sudah beristirahat untuk selama-lamanya. 명을 거두어 주십시오. Namun raja tetap teguh pada pendiriannya. Beliau menyuruh Dukbul untuk mempersiapkan segera upacara penobatan raja. 예, 폐하. Singkat cerita, kabar tentang Daeso yang akan menggantikan tahta kini terdengar pada Raja Jumong. Ia kemudian meminta para pejabatnya untuk segera berkumpul. Dalam rapatnya, Jumong membahas tentang hubungan antara Goguryeo dan Buyo yang damai karena ada Raja Gemwa. Namun tentu hal ini akan berbeda jika Daeso yang memimpin. 것이 분명합니다. Para pejabat menyarankan agar Jumong segera menyerang Buyo. Apalagi untuk saat ini Buyo masih belum melakukan kerjasama dengan negara Han. Untuk sementara, Jumong masih memikirkan saran dari pejabatnya. 폐하, 우리 고구려가 먼저 부여를 정벌하는 것이 어떻습니까? 신의 생각도 같습니다. Scene berpindah pada Yuri dan rombongan yang tengah melakukan perjalanan dan beristirahat di tengah hutan. Di situ, Mbok Darmi menarik putranya dan memarahinya. Mbok Darmi terus saja menyalahkan hubungan anaknya dengan Yuri. Kalau saja anaknya tak berhubungan dengan Yuri, maka hidupnya tidak akan seperti ini. 유리놈하고 어울려 다니는 탓이야. Namun di situ Dubang membela Yuri. Ia beralasan bahwa Yuri masih muda namun sangatlah pintar. 이놈이 아직도 정신. Kala itu Yuri menyaksikan percakapan mereka berdua. Ia lalu berjalan dan memberi minum pada ibunya. Setelah itu Yuri bertanya tentang ayahnya yang tak pernah ia lihat. Terlebih Yesoya sebagai seorang ibu tidak pernah sedikit pun menceritakannya. 왜 아버지가 안 계십니까? Yesoya menjawab bahwa ia akan menceritakan jika waktunya sudah siap. Sebagai anak yang penurut, Yuri hanya bisa terdiam. Saat Yuri bertanya di mana mereka akan pergi, Yesoya memutuskan untuk pergi ke Buyo. Alasan kenapa Yesoya mengajak Yuri ke Buyo karena ia harus mencari sesuatu yang sangat penting di sana. 부여에 가서 꼭 찾아야 할 것이. Kita berpindah pada Raja Jumong yang tengah duduk diam di ruangannya. Tak lama Susono datang menemuinya. Susono yang menganggap bahwa Jumong tengah memikirkan Buyo dan Daeso lantas segera menenangkannya. 부여를 생각하는 마음을 합니다. Jumong kemudian meminta izin kepada Susono untuk menghadiri upacara penobatan Daeso. Susono sempat menolak hal tersebut karena hal itu sangatlah berbahaya. Namun Jumong tetap yakin bahwa orang-orang Buyo tidak akan mencelakainya. Hal itu dikarenakan sangat banyak undangan utusan dan perwakilan yang hadir. 많은 부족과 나라의 사신들이 모인 자리인데. Sementara Wunha sangat lega dan senang karena Daeso akhirnya diangkat menjadi raja. Pesannya kepada Daeso hanya satu. Ia meminta Daeso agar mengalahkan Goguryeo untuk membalaskan kesedihan dan penderitaannya selama ini. Namun Daeso hanya terdiam saja. 내 한을 붙잡아 고구려를 딜라헤라. Tak jauh dari situ Maoryong terlihat cemas karena mendengar desas-desus bahwa kuil ramalan akan ditutup begitu Daeso menjadi raja. Ia pun lantas berinisiatif untuk memohon bantuan Yangsul untuk tidak melakukan hal tersebut. 마마 깨워서. Mendengar itu, Yangsul tersenyum licik. Seakan ia akan melakukan sesuatu untuk memanfaatkan Maoryong. Di luar benteng istana Buyo, Yuri dan kedua sahabatnya mendapati selembaran pengumuman yang tertempel. Yang mana isi dari pengumuman tersebut adalah mengenai turnamen untuk merayakan hari penobatan raja. Dan yang menang akan mendapatkan hadiah langsung dari raja. Tentu Dubang sangat berantusias mencalonkan Yuri sebagai peserta. Sementara kini kesehatan Yesoya makin memburuk. Ketika ia datang sambil membawa tumpukan kayu bakar, Yesoya tiba-tiba batuk darah hingga terjatuh. 아이고 이 사람아. Mengetahui hal tersebut, tentu Mbok Darmi khawatir. Tak lama itu Yuri datang dan sangat cemas akan kesehatan ibunya. Yuri kemudian membawa Yesoya ke dalam rumah dan membaringkannya di tempat tidur. 부여의 사절. Di Goguryeo, Jumong mengumumkan kepada para pejabatnya bahwa ia akan datang ke Buyo. Tentu para pejabat menolak dan melarang keras dengan alasan demi keselamatan raja mereka. 폐하,
안 됩니다, 폐하. Namun kita tahu Jumong juga pasti akan bersikeras dengan niatnya yang sudah bulat tersebut. Tujuannya pergi ke Buyo adalah ia ingin bicara dengan Daeso dan membujuk Buyo agar menghentikan kerjasama dengan Han. Tentu Jumong ingin menjalin kerjasama dengan Buyo dengan alasan jika mereka bersatu mereka akan bisa mengalahkan Han bersama-sama. Jumong menyuruh para pejabatnya agar mempercayai dirinya. Sautan suara Biryu yang ingin ikut sang ayah membuat Jumong semakin mantap. Di tempat lain Yuri membawa obat untuk Yesoya. Tiba-tiba saja Yesoya menanyakan apakah Yuri sangat rindu terhadap ayahnya. Tentu Yuri yang tak tahu wajah ayahnya sama sekali bingung dengan perasaannya terhadap ayahnya. Ia hanya ingin tahu seperti apakah dia. Yesoya hanya menjawab bahwa ayahnya masih hidup di suatu tempat. Saat ditanya lebih lanjut, Yesoya hanya menyuruh Yuri untuk mencari bukti tentang ayahnya di istana Buyo. Yuri semakin penasaran karena dirinya masih disangkut pautkan dengan istana Buyo. Mendengar semua cerita sang ibu, akhirnya Yuri memutuskan untuk mengikuti turnamen di Buyo agar bisa masuk ke istana. Singkat cerita, para utusan dan perwakilan dari berbagai klan dan negara mulai berdatangan di Buyo. Perdana Menteri dan para pejabat menyambut mereka dengan sangat hangat. Mendadak seorang prajurit masuk dan berbisik di telinga Perdana Menteri. Mendengar itu, Perdana Menteri terkejut dan melapor pada Daeso. Ya, Perdana Menteri melapor kepada Daeso bahwa perwakilan Goguryeo sedang menuju ke Buyo. Bahkan Jumong sendiri yang memimpin perjalanan. Tentu hal itu membuat Dukbul dan Daeso bingung. Daeso kemudian menyuruh Dukbul agar menyambut mereka dengan hormat. Di luar istana terlihat Jumong dan rombongannya berjalan melewati kota Buyo menuju istana. Kala itu Yuri yang kebetulan ada di sana melihatnya dari jauh. Yuri terus memandang Jumong yang sebenarnya itu adalah orang yang selama ini ia cari. Rombongan Jumong yang datang disambut oleh Naru. Tanpa menghilangkan rasa hormatnya, Naru memberitahu Jumong bahwa sebelum masuk ke istana maka tidak ada seorang pun yang diperbolehkan membawa senjata. Selaras dengannya, Mari memberitahu Naru bahwa Jumong rela datang ke Buyo hanya untuk melihat proses penobatan kakaknya Daeso. Sebagai pengawal setia, Naru tak bisa berucap banyak. Ia hanya menjelaskan bahwa hal itu merupakan tata tertib yang ada di Buyo dan semua orang yang hendak masuk Buyo harus mentaati hal tersebut. Dengan lapang dada, Jumong menyuruh seluruh perwira dan pasukannya untuk meninggalkan senjata mereka. Ketika Jumong bertemu dengan Daeso, mereka saling memberikan salam dan selamat atas pencapaian masing-masing. Setelah mengenalkan Biryu anak dari Susono, Jumong meminta izin ke Daeso untuk pergi menjenguk sang raja yang tengah sakit. Kabar kedatangan Jumong sampai kepada Wunha. Luka masa lalu yang belum ia lupakan faktanya membuatnya tak terima dan menganggap hal tersebut sebagai kelancangan. Umur yang sudah tidak muda lagi membuatnya lemah karena terlalu membebani pikirannya dengan masalah masa lalu. Sementara itu, Jumong yang telah berada di kamar raja tengah membujuk Raja Gemwa untuk membuat aliansi dengan Goguryeo. Untuk meyakinkan raja, Jumong mengabarkan bahwa sebelumnya tentara Han pernah menyamar menjadi tentara Buyo dan membunuh para rombongan utusan yang pernah dipimpin oleh anaknya. Tentunya fakta tersebut menjelaskan bahwa negeri Han ingin mengadu domba Goguryeo dan Buyo demi keuntungan politiknya. Raja Gemwa kali ini bersikap pasrah. Hal itu dikarenakan sebentar lagi status rajanya akan diberikan kepada Daeso sepenuhnya. Permohonan Jumong tersebut sulit untuk diterimanya karena mau tidak mau ia akan menerima keputusan yang diambil oleh anaknya. Lalu Daeso mendiskusikan kedatangan Jumong dengan para petinggi Buyo. Ia bimbang harus bertindak bagaimana terhadap kedatangan Jumong. Dukbul mengusulkan bahwa kedatangan Jumong ke Buyo dapat membuat acara penobatan menjadi lebih berwibawa.
Namun salah satu menteri justru khawatir karena kedatangan Gubernur Liadong dari Han dapat membuat suasana menjadi sukar jika ia tahu Jumong berada di sini. 고구려 사장단이 온 것을 알면 문제가 Dubul meyakinkan Daeso bahwa posisi Buyo yang tidak mampu lagi menyaingi dua kerajaan tersebut, Daeso harus melihat kondisi dan mengambil keputusan dengan pihak mana yang akan membuat Buyo sangat diuntungkan. 우리 부여가 한나라와 고구려를 두고 대사자의 말이 옳소. Solusi sudah ditemukan, sayangnya kabar buruk juga datang. Daeso dikabari bahwa saat ini Wunha tengah jatuh sakit. Tabib istana yang sudah memeriksanya angkat tangan dan tidak tahu lagi harus berbuat apa. Daeso yang panik membentak dan menyuruh untuk segera memanggil Maoryang agar memeriksa ibunya. Di lain sisi, kekhawatiran para perwira mulai muncul. Mereka tak ingin Jumong dicelakai oleh Daeso dan memintanya untuk segera kembali. 이라도 폐하께서 돌아가셔야 합니다. Namun Jumong menolaknya. Ia tidak akan kembali sebelum dapat bernegosiasi dengan Daeso. Keinginan Jumong tersebut membuat semua perwira setuju bahwa satu-satunya cara untuk menaklukkan Buyo adalah dengan kekuatan militer. Maka dari itu mereka akan mempersiapkan tentara di daerah perbatasan Buyo. 그럴 거 없다. Jumong tetap menolak dan menjelaskan alasan mengapa ia begitu tenang berada di Buyo. Jumong sadar bahwa kedatangannya di Buyo membuat seluruh masyarakat dan para petinggi klan yang ada di Buyo beranggapan jika Goguryeo akan membantu Buyo. Tentu hal ini akan membuat Daeso memutar otaknya dan mencari alasan yang jelas jika harus mencelakai Jumong. 함부로 도발하지 못할 것이다. Di malam harinya, Pangeran Biryu bertanya kepada Jumong. Ia heran dan beranggapan bahwa Buyo adalah musuh Goguryeo. 아밤마마께 원수의 나라가 아닙니까? Jumong pun lalu memberitahu pelan-pelan, Buyo adalah tempat di mana ia dibesarkan dan mendapatkan impian untuk mewujudkan Goguryeo. Maka dari itu tak pantas menganggap Buyo sebagai musuh. Satu-satunya hal yang pantas dianggap sebagai musuh bagi Goguryeo adalah negara Han itu sendiri. 우리의 시작을 도모했던 곳이다. Biryu mengerti dan meminta izin kepada Jumong untuk mengikuti turnamen yang diadakan oleh Buyo sebagai perayaan penobatan Raja Daeso. 의무 대회가 열린다면 Para perwira yang ada di sana meyakinkan Jumong bahwa kemampuan pangeran sudah lebih dari cukup untuk mendapatkan posisi puncak. Tanpa banyak bicara, Jumong mengiyakan kemauan anaknya tersebut. 알았다. 해보거라. Pagi hari pun tiba, Mbok Darmi dengan tergesa-gesa datang mencari Yesoya dan memberitahunya untuk segera beristirahat. Mbok Darmi sangat senang karena acara penobatan raja baru dihadiri oleh banyak orang, bahkan Raja Goguryeo pun datang. 고구려에선 태왕까지 왔다는구만. Kabar ini tentu membuat Yesoya terkejut sekaligus terharu. 주몽태왕이 Mbok Darmi yang tidak tahu masa lalu Yesoya dengan polos menunjukkan kegembiraannya karena toko mereka akan sangat ramai. Sementara itu, antrian pendaftaran turnamen sudah terlihat sejak pagi di Istana Buyo. Yuri yang ikut ke sana menyembunyikan identitasnya sebagai Sangchun. 상천이랍니다. Ketika ia akan pergi, ia melihat Biryu yang akan mendaftarkan diri ke turnamen juga. Melihat Biryu, Yuri sempat mengingatnya sebagai orang yang pernah ia serang dulu. Tak ingin identitasnya terbongkar, Yuri pun memalingkan wajah dan bergegas pergi dari tempat tersebut. 고구려의 비료한 자가 비무대에 참가를 신청했다고 합니다. Kabar Pangeran Biru yang bergabung dalam turnamen tersebut sampai kepada Daeso. Ia berinisiatif untuk mengalahkan Biryu dari awal dengan cara memberikannya lawan prajurit yang terampil. 비무대회에 출전시키거라. 예, Tak lama setelahnya Maoryang datang dan memberitahu Daeso bahwa Ratu sakit akibat kedatangan Jumong yang telah menekan energi di Buyo. Hal ini berarti Ratu akan tetap sakit jika Jumong berada di sini. 이혼 사기는 부여의 주몽태왕이 와 있는 Untuk menenangkan Daeso, Maoryang berusaha berdoa demi kesehatan Ratu. 천재를 올 것이다. Sementara itu, Yongpo dibuat panik setelah mengetahui kabar bahwa Jumong datang ke Buyo. Ia takut jika Goguryeo membuat aliansi dengan Buyo. Jika sudah seperti itu, maka hidupnya tak akan selamat. 내 입지가 말이 아니게 된다. Yongpo pun mengajak Majin untuk bergegas menjemput para utusan Han. Ketika mereka sudah bertemu dengan Tuan Huang, Yongpo lalu memberikan semua kabar tersebut. 부여해. 나도 예측하지 못한 일이 벌어졌습니다. Mendengarnya, Tuan Huang merasa kecewa karena sebenarnya ia sedang membawa surat pribadi dari Kaisar Han kepada Buyo. Jika nantinya Buyo menolak tawaran tersebut, maka Han akan menganggap Buyo sebagai musuhnya. 고구려의 전쟁 준비에 돌입하였소. Kedatangan Jumong di Buyo membuat para kepala klan di Buyo ingin bertemu dan membuat hubungan baik dengan Goguryeo. Mereka yang bertemu Jumong merasa kagum akan pencapaian dan kepemimpinan yang telah Jumong lakukan selama ini. 항공하옵니다. 고구려와 우호적인 관계를 맺고 싶습니다.
Hal ini diketahui Naru yang melaporkannya kepada Daeso dan tentu membuatnya khawatir. Kekhawatiran Daeso bertambah manakala Gubernur Huang datang dan mengintimidasinya untuk memilih aliansi antara Han dan Buyo. 지금 부여에 고구려의 주몽대왕이 잘 판단하십시오. Di tempat lain, penyisian turnamen Buyo tengah dimulai. Biryu yang melihat Yuri bertanding terkejut dan memberitahu Oyi bahwa Yuri adalah orang yang menyerang rombongan dagangnya di Okjo Utara. Mogul memberikan usul untuk menghabisinya. Namun mengingat posisinya saat ini di Buyo, Biryu meminta mereka untuk tidak membuat keributan. Tentu agar hubungan Goguryeo dan Buyo tetap baik. Setelah Yuri berhasil memenangkan pertandingannya, Biryu kemudian menghampiri Yuri. Yuri mencoba tetap tenang dan bersikap sewajarnya memberikan hormat kepada seorang pangeran. Biryu bertanya, apakah kau mengingatku? Yuri hanya diam. Biryu pun menambahkan bahwa kali ini akan berbeda dengan dulu. Biryu berpesan agar Yuri tetap bertahan dan bertemu dengannya di final. Ketika Biryu pergi, dua sahabat Yuri datang dan mengkhawatirkan keadaannya. Yuri sadar bahwa Biryu bisa saja membunuhnya. Namun Yuri menyuruh temannya tetap tenang karena pangeran akan melawannya secara adil. Singkat cerita, Yuri yang menyamar sebagai Sangchun berhasil lolos sampai ke final dan bertemu dengan Biryu. 비류 왕자님이 비무대 최종 경합에 올랐습니다. 애썼다. 뭐야? 막천이가 떨어져. Kabar ini tentu membuat Naru terkejut karena tentara terlatih yang ia turunkan dapat dengan mudah dikalahkan oleh Biryu. 비류 왕자는 최종 경합에 올랐는데. Kabar baik ini juga sampai kepada Yesoya. Ia senang karena anaknya dapat lolos ke babak final. Namun raut wajahnya berubah khawatir setelah mengetahui jika lawan yang dihadapi anaknya di final adalah Biryu. Ya, pangeran kerajaan Goguryeo. Yuri yang belum tahu apa-apa dengan polos mengungkapkan semangatnya untuk mengalahkan pangeran Biryu dan memenangkan kompetisi tersebut. 별거 아닙니다. Keesokan harinya, upacara penobatan Daeso sebagai raja pun digelar. Semua orang terlihat senang dan lega dengan upacara tersebut. Sayangnya, Wunha yang sudah menunggu momen ini tidak bisa hadir. Sebab kondisinya yang masih sakit, ia hanya bisa menyalahkan keberadaan Jumong yang menjadi penyebab ia jatuh sakit. Usainya upacara tersebut, raja memanggil Daeso ke kamar pribadinya. Beliau memberitahu Daeso bahwa ia berniat untuk pergi meninggalkan Buyo dan berkeliling melihat keadaan orang-orang Buyo. 부여의 백성들과 함께 숨쉬며 살 소재에게 가르침을 주십시오. Daeso yang sudah tobat mengkhawatirkan hal tersebut dan tak ingin ayahnya dalam keadaan bahaya. Namun Raja Gemba tetap pada pendiriannya dan memberikan pesan kepada Daeso agar tidak termakan oleh dendam pribadinya kepada Jumong. 절대로 사사로운 원한에 사로잡혀서는 안 된다. Daeso harus bisa mengambil keputusan secara objektif demi keuntungan yang diraih oleh Buyo nantinya. Daeso terharu dan berjanji akan mengingat hal tersebut. 명심하겠습니다. Sebelum turnamen dimulai, Daeso merasa malu karena mendapatkan kabar bahwa Pangeran Biryu berhasil lolos ke babak final. Naru hanya bisa meyakinkan Daeso bahwa finalis dari Buyo yang merupakan rakyat biasa tidak akan kalah dari Biryu. 해볼 만한 대결이 될 것이니 심리하지 마십시오. 만약 Pertandingan pun akhirnya dimulai. Kedua finalis bertarung dengan sengit dan terlihat imbang antara kedua belah pihak. Yesoya yang hadir melihat Jumong dan seketika itu air matanya mengalir.
Fokus Jumong teralihkan ketika ia melihat di tengah kerumunan ada seseorang yang ia rasa adalah Yesoya. Tak ingin kehilangan jejaknya lagi, Jumong menyuruh Oyi dan Hyupo mencari di tengah kerumunan tersebut. Sayangnya Yesoya sadar bahwa pandangan Jumong sedang tertuju padanya. Seakan tak ingin menampakkan dirinya lagi, Yesoya bergegas pergi dan hal ini membuat Oyi dan Hyupo tidak bisa menemukan jejak Yesoya. Lalu hasil pertandingan pun mulai terlihat ketika Yuri berhasil menjatuhkan Biryu dan membuatnya kalah seketika. Kekalahan Biryu membuat Daeso dan Tuan Huang senang bukan kepalang. Namun Jumong terlihat sedih bukan karena pertandingan tersebut. Kesedihan Jumong disebabkan karena ia tidak bisa menemukan istrinya Yesoya. Usainya pertandingan tersebut, Biryu meminta maaf kepada Jumong. Sebagai ayah yang bijak, tanggapan Jumong hanya memberikan semangat dan menyuruh anaknya untuk beristirahat. Biryu pun pergi dan Oyi yang ditemani Hyupo datang. Jumong merasa kecewa karena Yesoya tidak bisa ditemukan setelah kedua perwira tersebut mencari keberadaannya. Daeso sangat senang salah satu dari warganya memenangkan pertarungan. Ia pun lalu mengajak Yuri untuk minum bersama. Daeso terus menyanjung Yuri yang sebenarnya itu adalah anak dari musuhnya sendiri. Ia pun kemudian menyuruh Naru agar membiarkan Yuri berlatih menjadi pengawal istana. Setelah itu Daeso menemui Jumong untuk bernegosiasi. Di ruangan, Daeso dan Jumong berbicara empat mata. Mula-mula dengan pedenya Daeso mengungkapkan bahwa ia ingin memajukan Buyo tanpa bersekutu dengan Goguryeo. Bahkan Daeso secara terang-terangan mengatakan ia akan bergabung dengan negara Han karena lebih menguntungkan. Mendengar itu, Jumong menyimpulkan bahwa ia tidak punya pilihan lain selain menyerang Buyo jika bekerja sama dengan negara Han. Daeso merasa terancam karena Jumong begitu percaya diri akan bisa mengalahkan Buyo. Jumong menyuruh Daeso agar berpikir baik-baik tentang keputusan yang dia buat. Jumong menuturkan ketulusannya bergabung dengan Buyo. Bahkan ia rela membuang semua dendamnya, padahal kalau dipikir-pikir Buyo telah membunuh ayah dan ibunya. Faktanya dendam tersebut tertutupi karena keinginannya untuk mengalahkan negara Han bersama-sama dengan Buyo. Mendengar curhatan tersebut, Daeso pun terdiam. Di tempat lain, Yuri melapor kepada ibunya bahwa ia kini sudah menjadi pengawal istana. Yuri menanyakan tentang langkah apa yang selanjutnya ia akan cari di istana Buyo. Yesoya tersenyum seraya mengatakan bahwa istana yang tepatnya di kediaman Selir Raja Gemwa, di situ terdapat barang bukti yang Yuri butuhkan. Barang tersebut disembunyikan di bawah pilar. Saat ditanya oleh Yuri tentang barang apa yang akan ia cari, Yesoya menjawab sebuah belati yang rusak. Yuri terus mencerca dengan sebuah pertanyaan kepada ibunya. Namun Yesoya berjanji akan menceritakan semuanya nanti jika pisau itu sudah ditemukan. Saat malamnya, Yuri berjalan di sekitar istana. Saat itu tanpa sengaja Biryu bertemu dengannya. Biryu menanyakan kenapa Yuri ada di sini. Yuri beralasan bahwa ia tersesat sebab ia adalah orang baru. Biryu penasaran dan menanyakan sesuatu kepada Yuri tentang kejadian tempo dulu. Mengapa kau membiarkan aku hidup saat di Okju Utara? Dengan cuek Yuri menjawab bahwa ia tak tahu. Biryu memuji Yuri karena menurutnya cara bertarung Yuri sangat unik. Namun ia berjanji tidak akan kalah lagi lain waktu, kata Biryu. Tak jauh dari situ, Daeso bercerita kepada Perdana Menteri. Ia mengaku bahwa sementara ini ia belum bisa mengambil keputusan apakah ia harus memihak Han ataukah Goguryeo. Namun walaupun begitu, Dukbul 100% akan mengikuti setiap keputusan yang dibuat oleh Daeso. Rencananya, Jumong mengajak Mari dan yang lainnya ke Gunung Chunmu, tempat di mana Haemosu disemayamkan. Naru yang mengetahui itu lantas menyuruh Yuri agar mengikuti mereka diam-diam. Keesokan harinya, Jumong dan yang lainnya berangkat ke Gunung Chunmu. Yongpo dan Tuan Huang yang mendengar hal tersebut lantas berencana akan membunuh mereka. Hyubo menunjuk Gunung Chunmu sebagai makam Haemosu kepada Biryu.
Setelah itu barulah Jumang berdoa dan bersujud di atas tebing tempat jenazah Haemosu dulu diletakkan. Di situ Jumang kembali teringat memori saat bersama Haemosu dulu, yang mana sang ayah selalu mewanti-wanti anaknya agar tidak menyulut api balas dendam kepada siapapun. Walaupun faktanya Jumang sangat sulit. 아버지를 죽인 대소 황제에 대한 징후가 치밀어올라. Tak jauh dari situ, Yuri mengawasi Jumang secara diam-diam. Kebetulan Oyi menemukan Yuri dan mengarahkan pedang padanya. Ia lalu mendorong Yuri menemui Jumong. Jumong bertanya apakah Yuri disuruh oleh Daeso. Para perwira Jumong yang sudah kehilangan kesabaran lantas meminta izin kepada Jumong untuk membunuhnya. Namun dengan tenang Jumong menyuruh Yuri agar pergi. Walaupun para perwiranya protes karena Jumong terlalu sabar, namun Biryu membela Jumong dengan mengatakan jika Pangeran Daeso ingin membunuh Jumong maka ia akan membawa banyak tentara dan bukan anak kecil yang mengikuti seorang diri. Mendengar itu tentu semua orang diam dan Jumong menyuruh Yuri agar segera pergi. Saat perjalanan pulang menuju hutan, Yuri melihat banyak orang mengenakan pakaian hitam berlari menuju Gunung Chunmu. Yuri bergerak kembali ke Gunung Chunmu untuk memperingatkan Jumong, namun sayangnya terlambat. Para pembunuh berpakaian hitam itu sudah bersembunyi dan menyergap Jumong. Mengetahui itu, Yuri pun lalu menarik keluar pedangnya dan bertarung membantu Jumong. Di scene ini terlalu epik sih menurut Mimin karena tanpa sengaja seorang ayah dan anak bersatu dengan kompak melawan musuh. Apalagi di part selanjutnya, tambah epik lagi pastinya.